Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini masih seputaran tentang ijazah Jokowi. Iya, Jokowi. Yang tadi kita udah bahas, Jokowi wajahnya kelihatan menua, ada flek-flek hitam, banyak kemungkinan di situ ya guys ya. Ya entah kebanyakan obat-obatan atau salah skincare, kan bisa juga ya. Atau juga karena dia memang stres ya guys ya. Wah, berat. Kayaknya nih masalah akan lebih stres lagi. Karena sekarang ini nggak cuma 2 makhluk ini yang disasar sama Rismon Sianipar. Ya apa, nggak cuma bapaknya yang disasar sama Rismon Sianipar. Yang disasar Gibrannya juga. Nih, Gibrannya parah banget sih ya. Kadang-kadang Gibrannya juga parah banget. Jadi akhirnya udahlah. Ini kayaknya makin stres Jokowi ini. Belum selesai masalah ijazah, anaknya disasar pula. Padahal itu kan Pak Wapres itu. Kita lihat ini cuplikan dari Rismon Sianipar. Sudah selesai. Kita move on ke kasus Fufu Fafa. Nah, sudah selesai. Kita move on ke kasus Fufu Fafa. Ada apa lagi? Tapi kan memang Fufu Fafa ini kan satu akun di apa itu namanya akun itu ya, platform apa gitu, Kaskus ya, di Kaskus, bukan Kakus ya, walaupun omongannya banyak juga yang berbau Kakus di Fufu Fafa tuh ya. Fufu Fafa yang diduga Gibran ya, jadi Fufu Fafa ini diduga Gibran dan kasusnya mandek. Nah sama Rismon ini disenggol juga. Jadi Rismon bukannya takut malah makin menjadi. Sekarang menyasar Gibran dan Fufu Fafa. Walah. Makin enak kopi gue. Serius. Enak banget. Serius enak banget. Lanjut. Kita bongkar siapa asam sulfat itu. Siapa asam sulfat itu? Ya itu Samsul ini, asam sulfat itu muncul waktu Gibran. Kalau nggak salahnya pas kampanye, masa kampanye pemilihan ya. Ya, pemilihan wakil presiden itu ya, pemilu masih kampanye atau masih awal-awal ya. Dia bilang ibu hamil suruh minum asam sulfat. Anjir, asam sulfat diminum ibu hamil. Dulu mungkin Bu Iriana ngidam asam sulfat. Mungkin. Gak usah baper. Ntar gue dilaporin lagi. Pencemaran nama baik. Lanjut. Pak Jokowi kasih saya surat tugas. Loh, oh salah sebut ini. Bukan Jokowi yang ngasih kau surat tugas. Bang Rismon ini terlalu cinta sama Jokowi kayaknya. Mana Jokowi ngasih surat tugas? Lanjut jangan salah paham orang nanti. 1 minggu jadi itu Pak Prabowo. 1 minggu jadi itu Pak Prabowo. Iya berarti dia mungkin maksudnya di awal itu. Kalau Prabowo ngasih surat tugas, 1 minggu jadi itu Pak Prabowo. Ya jadi sebetulnya itu kalimat untuk Pak Prabowo ya. Jadi kira-kira Pak Prabowo mau nggak
pakai respon untuk bongkar itu. Gua rasa sih mau. Kalau ini asumsi liar gue aja guys ya, asumsi liar. Kalau andai kata Prabowo ini ingin melemahkan Jokowi, kini saatnya. Dan Prabowo bisa saja pakai Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Remuk Jokowi ini. Kalau Prabowo menggunakan Rismon Sianipar, maka kekuatan Jokowi, aduh, remuk sayang, remuk. Iya, apalagi ada surat tugas dari Prabowo. Wah, tuduh. Oh, meninggoy. Lanjut. Kita audit itu. Hah? Servernya kasus. Selesai itu masalah juga. Kita audit servisnya Kaskus, selesai itu masalah. Iyalah diaudit. Ini kalau Prabowo mau. Jadi tinggal political will-nya Prabowo. Apakah Prabowo mau? Tapi kayaknya bakal mau. Andai kata mau pun bisa juga kok Pak. Nggak usah terang-terangan gitu. Ya entah lewat siapa. Kan politik bisa saja terjadi ya Pak ya. Ya Bapak backup Rismon tapi lewat siapa gitu. Nyuruh siapa Bu siapa atau Pak siapa gitu. Aduh Dek siapa gitu kan. Gas. Gue udah ingetin, gue nih sama dua makhluk yang di bawah nih dari 2014 kagak seneng. Gue nggak seneng Jokowi dan keluarganya, nggak seneng. Lu mau marah terserah, gue boleh dong nggak seneng. Masa gue kudu seneng juga. Nah sekarang baru nih rame. Kemarin 2014 sampai 2024 kayaknya kekuasaannya yang nggak akan runtuh. Nah sekarang, ini kalau Prabowo mau pakai, wah. Menggunakan tangannya Rismon, entah lewat siapa. Ya, jadi itu barang. Audit Kaskus. Selesai asam sulfat. Lanjut. Jadi tergantung Pak Prabowo Subianto nih sebagai presiden. Udahlah Pak, kita sudahi. Ya, pupuk apa ini kita bongkar. Masalah konteks hukum, akibat dari tindakannya dia berdampak pada hukum, ya terserah. Kita sebagai saintis, kita hanya ingin kebenaran. Ya, itu video pertama itu ya. Ini video keduanya udah nyambung. Iya, jadi dia mengatakan bahwasanya kalau ini terbongkar, kalau andai kata perbuatan Fafa itu ada konsekuensi hukumnya, itu terserah. Yang penting faktanya terbongkar. Ya begitu saintis, begitu ilmuwan. Yang penting faktanya terbongkar. Ngopi, ini makin stres Jokowi sumpah. Dan kayaknya Prabowo bisa bagus nih kalau saran aja buat Pak Prabowo. Pak pakai Rismon Pak, suruh siapa atau siapa gitu Pak. Iya, yang punya kewenangan juga. Gue isep dulu rokok gue ya. Kemarin gue nggak bisa ngonten sambil ngerokok. Enak banget anjir. Lanjut. Jadi ini dinasti ini harus kita hancurkan. Siap. Dinasti dari Joko Widodo ini. Nah. Ya. Kita tidak terima ya bapaknya jadi presiden, anaknya nyawapres. Nggak terima. Gas Bang Rismon, gue setuju walaupun lu baru muncul. Gue dari 2014 Bang Rismon. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nih video lagi nih. Kita nanti suarakan lagi untuk membongkar siapa itu pupuk apa ya. Gas, suarakan lagi dia sama Prof. Yusuf kalau nggak ini Henuk ya. Kasus ini ya UGM mengakui bahwa Pak Jokowi terdaftar di program Sarjana Muda. Tidak mungkin punya skripsi seperti itu. Skripsi kalau Sarjana Muda. Kita selesaikan sampai di sini. Ya, silakan kalau dampak hukum tata negaranya bagaimana itu domainnya mereka ahli-ahli hukum, bukan kami. Nah, tuh. Dia ini saintis bener, dia tahu domain keahliannya. Dia saintis aja, dia bongkar aja. Masalah itu bagaimana berkaitan sama hukum, itu terserah ahli hukum. Ya, kalau gue sebagai rakyat, gue bahagia banget ini kebongkar. Iya Jokowi juga, lu ngelihat mukanya Jokowi tadi udah flag hitam begitu. Itu baru muka lu Pak, flag hitam begitu. Gimana kalau hati lu yang kena flag? Sejarah akan mengingat. Masa iya?
presiden dua periode Negara Kesatuan Republik Indonesia, ijazahnya palsu. Anjir. Malunya luar biasa. Lanjut. Selanjutnya kita akan bongkar siapa itu Fufu Papa. Bongkar. Setiap pos itu banyak sekali vulgar-vulgarnya. Ya, apakah itu si asam sulfat? Atau si Fufu Papa yang lain? Bongkar bang. Kalau gue ini lebih capek lagi, lebih stres lagi Jokowi. Nutupin ijazahnya, nutupin anaknya. Lu tahu di antara dua ini yang lebih stres siapa ya? Yang paling stres siapa di antara dua ini? Ada yang lebih stres daripada mereka berdua. Siapa? Ibu Iriana. Yang satu suaminya, yang satu anaknya. Gimana perasaan Bu? Masih bisa bikin kopi enak Bu? Aduh, kayaknya makin gak bisa masak itu ya. Lanjut. Nah itu harus dibongkar sejelas-jelasnya. Pak Subianto. Iya. Kami tidak ingin kalau itu benar dari Gibran, maka dia tidak layak. Dia tidak layak menjadi wakil presiden. Andai kata dia bukan Fufu Papa aja bang, emang gak layak kalau menurut kami bang. Orang ibu hamil disuruh minum asam sulfat bang. Dari mana layaknya abangku? Ada video dia bang. Dia datang kemana itu ada kunjungan. Bukan otak digedein bang, sepatu kegedean. Aduh. Bismillah, lanjut. Dengan pola pikir yang sangat vulgar semacam itu. Ya, itu pasti kena ITE itu. Iya bang. Ya, jadi kita akan bongkar sampai sedalam-dalamnya. Bongkar bang. Karena mereka pejabat publik. Betul. Presiden dan wakil presiden harusnya menjadi tiang moral. Iya. Bagi warga negaranya. Betul, tiang moral. Tapi kayaknya memang moral ini udah gak ada bangunannya di Indonesia. Kayaknya bang. Lanjut. Ya, kalau orang lain gak kita urusin. Ya kan? Iya. Warga negara biasa juga, ya kan? Iya. Sampai jumpa rekan-rekan. Ada lagi. Ya, Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo. Presiden RI dihina oleh Fufu Papa. Misalnya pada tanggal 24 Juni 2014 dia bilang begini, udah dibelai-belai jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, biji tinggal 1, gagal nyapres, duit habis, aduh. Itu lu bayangin gimana perasaannya Prabowo kalau tahu itu dikatain biji tinggal 1 sama wapresnya kalau itu Fufu Papa itu Gibran. Aduh ini ketawanya. Itu Pak, saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo supaya singkirkan dia Pak. Dan silakan kalau ini saya punya surat masuk di sekret ada, surat resmi. Saya tidak setuju ini Pak. Saya tidak setuju pernyataan ini menghina presiden yang sudah terpilih saat baru sampai sekarang dia tidak pernah bilang Pak saya minta maaf karena itu akun saya dulu. Tidak pernah kan? Terima kasih Pak. Sudah selesai. Udah. Ya jadi kalau gue ngelihat permasalahan ini kalau Prabowo benar-benar pakai Rizwan Fianipar dan kawan-kawan, Jokowi makin stres. Iriana juga tambah stres. Gibran mau dibongkar. Dan gue yakin netizen yang cerdas, bukan netizen buzzer pengkolan, itu akan bantu Rizwan dan kawan-kawan. Kalian bantu kagak? Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas Bang Rizwan, gas. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.